Ketika Rasulullah lahir, Abu Jahal memerintahkan Suwaibah untuk membantu Siti Aminah binti Wahab, yakni ibunda baginda Rasulullah, untuk menemani, membantu, membidani proses kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Suwaibah pulang ditanya sama Abu Lahab, "Wahai Suwaibah, apa yang terjadi? Apakah keponakanku sudah lahir?" "Sudah, Tuhan, keponakan sudah lahir dengan selamat dan tidak ada cacat sedikit pun." Oh, Abu Lahab saking girangnya, Suwaibah dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah dimerdekakan Suwaibah dari statusnya budak sahaya menjadi orang yang merdeka karena ungkapan syukur Abu Lahab kepada ketika dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kira-kira harga budak? Paling murah harga budak kalau dirupiahkan 50 juta. Nih, kalau kita sekarang merayakan Maulid, ada nggak kita pernah nyumbang seperti Abu Lahab 50 juta buat peringatan Maulid? Ada nggak, Bu? Mikir-mikir ya, Bu. Kadang-kadang pengajian ibu, besok kita Maulid, kita patungan 100.000, berhenti ngajinya. Ma'udzubillah min. Abu Lahab seorang kafir, dia girang datangnya lahirnya baginda Rasulullah SAW, sampai-sampai dia membebaskan Suwaibah yang jadi budak sahaya menjadi orang merdeka. Apa itu? Hadiah yang diberikan oleh orang kafir kepada Abu Lahab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Abu Lahab meninggal dunia, ada satu sahabat Rasulullah yang tak lain adalah paman beliau yang bernama Abbas, memimpikan Abu Lahab ini yang sudah tidak berada di dalam dunia. Apa yang dilihat oleh Abbas? "Wahai Abu Lahab, apa yang terjadi ketika engkau sudah tidak ada di dunia? Engkau sudah berada di alam barzah." Dalam mimpi kata Abu Lahab, "Saya setiap hari disiksa oleh malaikat. Saya setiap hari disiksa oleh malaikat. Saya sampai dan saya remuk, tulang saya hancur. Tapi setiap hari Senin Allah berikan keringanan azab itu kepada saya. Allah berikan susu yang keluar dari jari saya yang bisa saya minum. Karena dulu kata Allah, saya gembira ketika lahirnya ponakan saya yang bernama Muhammad bin Abdullah." Ibu, orang kafir pun mendapatkan pertolongan dari Allah dengan cara diringankan azabnya kepada Abu Lahab. Ya Allah, kira-kira kita cintanya seperti Abu Lahab dan Rasulullah? Belum tentu ya, Bu ya. Bu, Nabi itu demen kalau kita duduk di majelis ilmu. Nabi itu demen kalau kita duduk di majelis maulid. Kira-kira ini kalau majelis taklim sebanyak ini apakah ada kalau di maulid? Enggak. Kenapa ya, Bu? Karena biasa kalau maulid mengaji biasa cuma 20 orang. Ya, Bu ya, paling banyak 30 orang. Nah inilah Ibu hadirin sekalian, berarti kecintaan kita kepada Nabi masih dipertanyakan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah juga dibidani oleh Fatimah. Siapa Fatimah? Fatimah adalah ibu dari Amr bin As yang telah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Juga beliau dibidani oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah budak hamba saya ayah beliau, yakni Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan beliau juga dibidani kelahirannya oleh Syafa. Siapa ibu Syafa ini? Syafa adalah telah menjadi ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf yang tak lain sahabat baginda Rasulullah yang sangat kaya raya, gagal selalu kalau dia pengen menjadi orang miskin. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Gagal pengen jadi orang miskin. Kenapa pengen jadi orang miskin? Ketika Abdurrahman bin Auf bawa rombongan kafilah dari negeri Syam sampai ke Madinah, seluruh dagangannya dan
binatang keledainya, ontaknya semua dibawa. Apa kata Siti Aisyah? Nanti as-sabiquna awwalun, 10 sahabat Rasulullah yang masuk Islam, mereka masuk surga dengan cara cepat sekali masuk surga. Kecuali satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, dia terseok-seok masuk ke surga karena banyak hartanya di alam dunia. Waktu di dunia kebanyakan harta, masuk surganya tertunda. Hanya Abdurrahman bin Auf, kalau begitu saya sedekahin dah. Disedekahin semuanya, hartanya dan juga onta dan keledainya. Kenapa itu? Karena dia agak pengen masuk surganya terseok-seok. Gak pengen masuk surganya belakangan. Dia pengen masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pengen masuk surga? Sedekahnya berapa duit? Sholatnya berapa rakaat? Kita nggak mampu ibu sholat 1000 rakaat. Tapi kata Nabi, siapa orang yang duduk di majelis ilmu, pahalanya seperti orang sholat 1000 rakaat. Siapa orang yang pengen menuju majelis ilmu, sebelum dia melangkah, dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang duduk di majelis ilmu, Allah berikan dia pahala seperti orang sedekah 1000 ekor kuda. Kuda sama onta sama sapi mahal kuda. Kuda itu kalau sudah terlatih bisa harga 100 juta, onta 50 juta. Berarti mahal mana onta atau kuda? Mahal kuda. Makanya kita nggak bisa sedekah 1000 ekor kuda. Boro-boro sedekah 1000 ekor kuda, motong hewan korban setahun sekali, kambing juga yang paling murah kita cari, yang paling murah. Kenapa? Kata nggak punya nggak punya duit buat sekolah anak, buat yang lain-lain. Alhamdulillah masih bisa motong hewan korban. Ini kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu pahalanya seperti dia bersedekah 1000 ekor kuda. Orang yang duduk di majelis ilmu, kata Nabi, dia nggak bawa pulpen, dia nggak bawa buku, cuma jiping doang. Tahu jiping bu? Ngaji bareng ngopi. Dia nggak bawa apa-apa, cuma jider doang. Ngaji bareng nyender. Yang paling parah tidur. Apa tidur? Ngaji bareng tidur. Tapi semuanya itu dapat pahala dari Allah Subhanahu. Dalam hadis yang sangat panjang, kata Allah dalam hadis kutsinya, laqad ghafartu lahum jami'an. Aku ampuni dosa orang yang duduk ngaji semuanya. Walaupun ngaji cuma tidur, cuma jider, ya udah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Besok habis peringatan Maulid ini, mari kita makmurkan majelis-majelis taklim kita, biar kita mendapatkan keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, Rasulullah yang kita rayakan hari ini, beliau adalah al-bashar la kal-bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ibarat batu, kita mah batu orang, beliau batu permata. Batu berlian sama batu koral mahal mana ibu? Mahal berlian 1 gramnya mahal. Tapi kalau batu koral 1 truk 2 juta. Ibu ya, batu koral segram aja bisa dihitung, bisa puluhan juta. Ini bedanya kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah ini teladan yang baik buat kita semua. Karena akhlak Rasulullah menurut Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau kita marah sama orang pengennya buru-buru baik, apa mau marah terus? Biasanya pengen marah terus karena dongkolnya belum hilang. Tapi Rasulullah itu
Umpah bin Mu'id ini bikin hidangan mewah karena yang datang adalah Muhammad Rasulullah. Dia seorang kafir Quraisy. Yang lain pada makan, Rasulullah cuma ngeliatin doang. Ditanya sama Uqbah, Muhammad, kenapa kamu gak makan? Kata Rasulullah, saya baru mau makan kalau kamu mau Islam. Kata si Uqbah bin Mu'id, kalau begitu iya dah, saya masuk Islam. Tapi kamu janji makan ya, makanan saya. Ya. Akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Temannya Abu Jahal dia liatin. Uqbah, tadi ngapain kamu? Saya tadi biar saya masuk Islam cuma pura-pura, biar dia Muhammad mau makan. Benar kata Abu Jahal. Kamu sudah meninggalkan agama nenek moyang kita? Enggak, saya cuma pura-pura. Kalau begitu besok buktiin. Kalau ketemu Muhammad, kamu jadi bukan. Muka yang mulia baginda Rasulullah suruh nudari. Anaknya baru Abu Jahal. Terus sekarang masih ada nggak turunan Abu Jahal di kampung kita? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, rombongan brengsek semua. Betul. Kita tidak pengen seperti itu. Kenapa karena teladan kita baginda Rasulullah SAW. Uqbah bin Mu'id besok ketemu Nabi kita Muhammad SAW. Diludahi beneran. Diludahi muka baginda Rasulullah. Itu ludahnya Uqbah bin Mu'id balik lagi ke mukanya sampai mukanya korek, dan koreknya itu enggak sembuh sampai dia mati. Dalam surat Al-Furqan dikatakan, yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani attakhidtu rasula sabila. Kata si Uqbah bin Mu'id, kenapa dulu saya di dunia kagak menjadikan Rasulullah sebagai teman saya? Siapa yang jadi teman Uqbah bin Mu'id adalah Abu Jahal. Uqbah bin Mu'id nanti dia gigit jari kata Allah dalam pinggiran neraka. Dia nyesel senyesal-nyesalnya waktu di dunia dia kagak mau ikut ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah bin Mu'id inilah termasuk terbesar daripada kaum Quraisy. Dia tidak senang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal Rasulullah orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Rasulullah beda dengan akhlak kita. Karena kita masih seperti batu korak, Rasulullah masih seperti batu permata, batu berlian. Kalau Nabi tidur, matanya tidak tidur. Kalau kita tidurnya kebluk, saking pulasnya, nggak tahu apa. Kalau Nabi mau tidur, gelisah. Kalau di rumahnya masih ada uang dinar dirham yang belum disedekahin. Kalau model kita kebalikannya, kita nggak bisa tidur kalau punya duit. Beda nggak kita Nabi? Beda. Ya Allah, kalau Rasulullah dimarahin, diludahin, dia nggak bakalan balas, malah disamber sakit. Karena pernah ada cerita setiap Rasulullah mau ke masjid, ada yang sering meludahin beliau. Udah beberapa hari ini nggak ada meludahin. Ditanya, ini orang yang biasa diri di sini, yang kalau saya ke masjid suka ludahin saya kemana lagi sakit ya Rasulullah, disamperin itu. Kalau model kita disamperin apa disyukurin? Syukur sakit begitu. Kenapa? Karena akhlak kita belum bisa mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah profil manusia yang multidimensi. Beliau bisa menjadi apapun, dan akhlaknya baik dia sendiri
maupun bersama-sama secara rame-rame, tetap beliau selalu terlihat lebih pintar, lebih baik, lebih mulia daripada yang lain. Kenapa Ibu? Karena Rasulullah adalah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, tapi beliau menjadi manusia yang sangat tinggi. Umur 9 tahun beliau sudah menjadi pengusaha antar negara. Kalau kita, anak kita 9 tahun masih main layang-layang, masih main game, ya Bu ya. Rasulullah 9 tahun udah diapain? Udah diajak berdagang sama pamannya yang bernama Abu Thor. Ketika ketemu dengan seorang Bahirah, seorang pendeta Yahudi yang bernama Maisarah, apa dia bilang? Ini adalah Nabi akhir zaman. Kamu selamatkan dia, jaga dia, jangan sampai beliau ini apa Ibu dimusuhin oleh orang-orang Yahudi. Karena beliau punya khatamun nabiyyin, punya stempel, dan di stempelnya itu ada bulu-bulu kecil yang namanya syariah. Makanya ada shalawat dulu yang pernah kita dengar, ya berkosami salami balik salami ila Muhammad, ya berkosami izlil salami balik salami ila Muhammad, Nabi Usyama lahu alamat haisul ghamama tuzillu Ahmad haisul ghamama tuzillu Ahmad, ya berkosami izri zolat, wahai kilat dari Syam, dari sini, ya berkosami izri zolami, yang membelah kegelapan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya berkosami izri zolami balik salami ila Muhammad, sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad, Nabi Yusyama, Nabi yang memiliki syamah. Apa itu syamah? Bulu-bulu kecil yang mengitari dari stempel beliau yang disebut dengan khatamun nabi. Nabi Yusyama lahu alamah, dia memiliki tanda. Syamah ini tanda yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu alamah haisul ghamama tuzil du'a. Apa tandanya lagi? Ketika beliau jalan, beliau tidak pernah merasakan hujan dan tidak pernah merasakan panas, karena awan selalu melindungi dia. Awan selalu menaungi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita ikuti, teladani akhlak baginda Rasulullah yang begitu mulia. Beliau sangat mulia karena memang beliau adalah manusia yang dikatakan oleh Nabi Adam, oleh Rasulullah dikatakan kuntu nuran qabla an yakhluqa Adam bi alfayam. Aku diciptakan ruhku 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah orang yang belum ada di dunia, namanya sudah tertulis di depan pintu surga. Rasulullah belum ada, belum lahir ke alam dunia, namanya sudah disebut oleh Nabi Adam ketika beliau menikahi istrinya yakni Ibu Hawa mau dideketin sama Nabi Adam. Kata Allah, hai Adam, kamu belum halal
Hawa memang ada calon istrimu, tapi kamu bisa Hawa menggauli Hawa kalau kamu keluarkan dulu mahar. Nabi Adam bingung, apa ya Allah maharnya? Kata Allah, maharnya cukup kamu mengucapkan sholawat yang kita kenal dengan sholawat Jibril. Kalau sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, kalau kita baca selawat, pasti rasanya adem enggak? Adem enggak? Berarti kalau ibu merasakan kehadiran Rasul dalam hati kita, berarti udah benar-benar nempel itu Rasulullah dalam hati kita. Kata ulama, jika di hatimu ada rasa cinta kepada nabimu, maka haram neraka akan menyentuh kamu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Kita diselamatkan oleh Allah dari dahsyatnya yang disebut dengan syakaratul maut. Kita diselamatkan oleh Allah dari dahsyatnya azab kubur, dari dahsyatnya huru-hara hari kiamat, dari dahsyatnya sirat, mizan dan lain sebagainya. Karena di dunia kita sering menyebut nama baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana saya mau bersalawat kepadamu? Apa yang saya ucapkan? Apa jawab Rasulullah? Wa qul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi sholawat yang berasal dari Rasulullah cuma satu gitu Bu, yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah, yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Ada pun sholawat Nabiyah, sholawat Burda, sholawat Kamilah, sholawat Mujiyah, sholawat Bushra dan lain sebagainya. Itu sholawat yang bersumber dari para alim ulama dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilham dari Allah untuk menciptakan sholawat, yaitu sholawat yang gunanya untuk memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hari ini, yuk mari kita cintai baginda Rasulullah. Paling enggak setiap hari 10 kali waktu pagi kita baca selawat kepada beliau, sore hari kita baca selawat nama beliau. Kalau pengen kita, kata ulama, badan kita, jasad kita utuh ketika kita dikubur, kata ulama, berbanyak baca selawat paling sedikit 1000 kali. 1000 kali kita ucapkan salawat Rasulullah, besok cacing tanah nggak berani deketin jasad kita. Tapi kalau yang di dunia nggak pernah baca salawat, di dunia nggak pernah ngaji, besok cacing tanah gemes sama kita. Kita bayangkan nanti kalau dalam kubur siapa yang nolong kita? Nggak ada yang bisa nolong kita. Siapa yang nolong kita? Nggak ada yang bisa nolong kita kecuali ketika di dunia kita sering-sering banyak cari teman buat kita tidur di dalam alam kubur kita. Mana teman kita? Pahala ngaji kita besok jadi teman kita. Pahala baca Quran kita besok jadi teman kita. Pahala sedekah kita besok jadi teman kita. Pahala tahajud kita, sholat rahmi kita dan sebagainya, amal kebaikan kita besok di kuburan kita ternyata ada sendirian. Kok banyak teman saya? Kenapa Bu? Karena di dunia kita sering mengamalkan amal-amal soleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan di momentum Maulid ini bisa lebih semangat lagi, menjadi motivasi buat kita untuk lebih lagi mencintai Rasulullah dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Waktu sudah jam 11, langsung doa katanya Bu. Ibu udah pada lapar? Sama, saya juga lapar. Ini perjuanganku mau kemarin. Tadi saya sama ibu sahabat saya Bunda Saidah